Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Karena musim pandemi seperti ini, jadi kita dipaksa untuk kuliah secara daring maupun informasi-informasi media pembelajaran secara daring. Nah, kita manfaatkan berbagai media, salah satunya yaitu YouTube. Di sini perkenalkan saya Irsal Ahmad Sabila. Mungkin pada pembelajaran ini pengantar pemrograman perangkat bergerak atau mobile. Ya, kita langsung. Di sini pengertian mobile computing adalah berasal dari kata mobile, bergerak, nomaden, portable, sedangkan computing, perhitungan, komputer. Sehingga jika digabungkan, kedua pengertian di atas mobile computing adalah komputer yang dapat dibawa kemana-mana, serta dapat berkomunikasi antar komputer satu dengan yang lainnya secara mudah. Itu dari pernyataan Dr. Goldens, Richard University of New Orleans. Kemudian, sehingga dengan munculnya teknologi mobile computing, orang-orang banyak berharap dapat memakai komputer di kebun, warung kopi, atau di lapangan dengan mudah dan ringkas. Ini dulu harapan dari mobile computing. Apa itu Android? Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Ya, Android itu dari Linux. Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi. Awalnya, Google mengakuisisi Android yang mengembangkan software untuk ponsel yang berada di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Kemudian, untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, yaitu konsorsium dari 34 perusahaan hardware, software, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC. Nah, ini HTC ini smartphone zaman dulu ya, mungkin teman-teman bisa tahu ini paling canggih dulu, HTC. Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC Dream. Nah, HTC Dream itu dulu kalau tidak salah bentuknya itu QWERTY gitu sebelum populer dengan BlackBerry ya. Bentuknya itu kayak Nokia 9500, ada keyboardnya gitu, bisa buka tutup, geser sliding kalau tidak salah. Kemudian berat. Ya, berat gitu. Yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009, diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android. Nah, karena sekarang 2020, kemungkinan lebih banyak lagi karena produk produsen Cina, kemudian dari Korea, itu juga ikut serta dalam berkompetisi dan ikut serta membangun Android. Arsitektur Android, Linux kernel, OS yang menjadi basis Android. Nah, OS ini sebenarnya dari Linux. Layer ini terdiri atas low-level driver untuk berbagai macam hardware dalam perangkat Android. Library terdiri atas semua kode-kode yang menjadi fitur utama OS Android. Sebagai contoh, library SQLite menyediakan dukungan database sehingga aplikasi dapat menggunakan data storage. Nah, kalau di komputer biasanya kita pakai SQL. Nah, di sini library-nya di Android karena space terbatas menggunakan SQLite. Android Runtime pada layer yang sama dengan library yang memungkinkan developer menulis program Android menggunakan bahasa Java. Android Runtime melibatkan Dalvik Virtual Machine yang memungkinkan aplikasi Android berjalan pada prosesnya sendiri. Dalvik adalah virtual machine khusus yang didesain untuk Android. Framework aplikasi, fitur-fitur kemampuan OS Android untuk para programmer Android sehingga mereka dapat menggunakan dalam aplikasi yang mereka buat. Nah, seperti contoh Android Studio. Aplikasi yang akan digunakan oleh user, semua program bawaan, download maupun yang akan kita buat pada layer ini. Nah, aplikasi ini
ya lebih ke arah kayak program yang kita download di Play Store seperti contoh WA, Line, dan lain-lain, ataupun aplikasi-aplikasi permainan. Arsitektur Android. Secara mekanisme arsitekturnya itu seperti ini. Jadi aplikasi itu terdiri seperti contoh ada home, kontak, browser, phone. Nah, karena dulu belum terlalu populer dengan WA, Line, dan lain-lain. Padahal itu juga masuk aplikasi. Jadi yang bisa kita otak-atik ini di aplikasi ini. Ada juga sekarang yang lagi populer itu permainan ya, permainan tembak-tembakan maupun ya mobile lah, permainan mobile. Framework aplikasi. Ada Activity Manager, Telephony Manager, Content Provider, Window Manager, View System, Package Manager, Resource Manager, Notification Manager. Untuk library sendiri, ini bawaan dari Android, Service Manager, Media Framework, SQLite, OpenGL, FreeType, WebKit, SQL, SSL, libc. Nah, untuk Android Runtime, Core Library, ini bawaan pabrik juga, Dalvik Virtual Machine. Nah, di Linux kernel, atau kalau di Windows biasanya kita panggilnya BIOS saja ya BIOS. Display driver, kamera driver, flash memory driver, binder driver, keypad driver, wifi driver, audio driver, power management. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau buat aplikasi yang mengintrusikan kamera, maka kita memanggil driver dari kamera. Nah, biasanya ada juga yang kita coba booting nih. Teman-teman pasti pernah ngebooting Android, tiba-tiba nge-flash. Waduh, nggak support atau ada yang filenya hilang. Nah, biasanya itu di Linux instruksi kernelnya ini yang instruksinya salah, atau kamera nggak jalan misal. Jadi bukan hardware-nya yang bermasalah sebenarnya, karena instruksinya aja yang salah. Jadi misal kamera drivernya itu alamatnya 110, kita manggilnya 100, maka ya akan nggak respon seperti itu. Fitur Android. Karena Android adalah open source, jadi kita bisa download dari manapun source-nya, dan secara bebas dapat dimodifikasi oleh para produsen perangkat. Maka tidak ada konfigurasi dan software yang sama untuk semua perangkat Android. Tetapi Android sendiri mendukung beberapa fitur berikut. Untuk menjalankan aplikasi itu menggunakan Java Virtual Dalvik Engine. Nah, jadi kita setarakan ya, untuk aplikasi-aplikasi ini engine-nya ini pakai Java Virtual Dalvik. Karena apa? Konsumsi memorinya rendah. Sedangkan kalau di Windows kan langsung aja itu pakai .x gitu. Wah, berat pasti. Sedangkan kalau di Android kan kita tahu memorinya juga terbatas, RAM-nya terbatas, dan prosesornya pasti juga terbatas. Mendukung Android 2D, 3D grafik, dan pada saat yang sama Anda dapat menggunakan 3 dimensi grafis, gambar, audio, dan video. Nah, ini meski jarang digunakan 2D, 3D, tapi pasti ada juga aplikasi yang menggunakan atau membutuhkan 2D sampai 3D. Menyimpan data yang digunakan oleh database SQLite. Ya, kenapa pakai SQLite? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang perangkatnya serba mini, serba terbatas. Data dan penyimpanan menggunakan SQLite, database relasional yang ringan untuk penyimpanan pengolahan data. Tersedia dukungan untuk GSM. Ini semua pasti sudah bawaan dari pabrik. Artinya driver di Android pasti ada ini, tergantung dari pabrikan mau ngaktifin atau tidak. Nah, karena apa? Tujuan utama dari ini adalah phone, bukan smart. Artinya smartphone Android itu adalah phone yang dismartkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan ini adalah beberapa konektivitas yang memang sudah harus ada pada sebuah ponsel. Bukan smartphone, tapi ponsel. Core-nya itu ponsel. Nah, web browser ini baru aplikasi. Open source, WebKit, dan Chrome V8 Java. Media. Mendukung beberapa media. Ya, seperti kita tahu, bisa PNG, JPG, ini foto-foto, ataupun
musik dan lain-lain ini biasanya juga sudah bawaan dari pabrik maupun Android sudah menyediakan yang bisa play ini. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa juga download di Play Store. Hardware. Ini sendiri juga drivernya sudah disediakan eh, dari pabrik maupun Android, tapi tergantung dari pabrikan tersebut. Misalnya tipe ini dia nggak ada accelerometer, maka drivernya tidak diaktifkan. Nah, ini biasanya tergantung dari perangkatnya apakah menyediakan sensor, karena ini hardware ya, bukan software. Sedangkan Android kan software. Pembuatan aplikasi. Aplikasi yang dibuat dengan Android bisa dihasilkan dengan menggunakan berbagai cara. Misalnya dengan builder, HTML5, CSS3, plus JS. Kemudian JS ini JavaScript ya. Kemudian native. Native itu biasanya Eclipse atau Android Studio. Kalau zaman 2010 ke bawah itu menggunakan Eclipse, tapi kalau sekarang ini lebih enak pakai Android Studio karena semuanya sudah disediakan dari sinkronisasi, updating. Cuman kelemahannya Android Studio itu satu, di komputer sangat berat. Saya pernah nyoba RAM 4 GB dengan prosesor Intel i5 itu nggak jalan sama sekali, alias sudah drop langsung, sudah nggak jalan. Jadi kemungkinan kalau teman-teman pengen mau pakai Android Studio itu usahakan memorinya mencukupi untuk running karena berat. Alasan berat karena fitur-fiturnya banyak, sedangkan kita hanya plug and play dan coding-coding biasa, maka Android Studio otomatis langsung membuatkan Android versi berapa, support di apa, menjalankan apa, itu library-nya lengkap di Android Studio, tinggal dijalankan dan lain-lain. Salah satu tools yang disarankan oleh Google adalah Android Studio karena setiap ada updating terbaru itu selalu Android Studio sudah menyediakan secara otomatis sinkronisasi dari server. Apapun platformnya, konsep dasar dalam mengembangkan aplikasi adalah bagaimana menampilkan informasi di layar, melakukan proses yang dibutuhkan, dan berpindah dari satu halaman ke halaman lain dengan atau tanpa data. Apabila kita bandingkan antara web develop dan Android develop menggunakan Android Studio adalah sebagai berikut. Nah, ini komparasi ya antara mungkin yang sudah pernah program web dengan Android. Jadi kalau di halaman, itu kalau di web namanya page. Nah, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kalau di Android itu pakai activity atau fragment, dan fragment ya. Fragment. Jadi activity-nya apa? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, activity.xml namanya. Nah, UI komponen. Kalau di web, kalau mau mempercantik tampilan-tampilan kan mesti kita edit-edit di HTML atau CSS-nya. Nah, huruf-hurufnya kurang bagus. Nah, gini atau letak-letaknya kurang anu, itu kan kita pasti edit-edit di HTML. Sedangkan kalau di Android itu namanya .xml. Kalau mau ngedesain, mau nampilin apapun itu di XML. Logiknya kalau di web ini ada PHP, ASP, JSP, Ruby, dan lain-lain. Umumnya PHP 5 ya, biasanya yang sudah support banyak web itu PHP 5. Kalau di Android itu di Java. Nah, ini kalau misalnya berpindah halaman, itu biasanya kita pakai hyperlink. Pindah ke beranda, hyperlinknya apa? Biasanya ada tampil di atas website, itu jadi berubah slash apa. Nah, kalau di Android itu namanya intent. Ganti intent. Ya, activity. Activity adalah komponen Android untuk tampilan aplikasi dan pengguna berinteraksi. Setiap kelas Java dinyatakan sebagai sebuah activity jika kelas tersebut mengextend pada kelas activity. Activity umumnya memiliki sebuah tampilan dalam format layout.xml. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, activity XML. Nanti akan saya jelaskan lebih detail XML-nya itu. Activity memiliki life cycle di memori, siklus. Activity diciptakan create biasanya hingga dimatikan pakai destroy. Nah, itu di akhir coding ya, di destroy dari memori. Setiap activity harus diregistrasikan di file Android manifest. Nah, manifest ini tujuannya minta permission juga. Nanti akan saya jelaskan di slide
selanjutnya. Activity menganut konsep stack, LIFO, last in, first out. Activity urutan terakhir atau ditampilkan di layar pertama kali dari stack jika pengguna menekan tombol. Maksudnya apa? Halaman home yang pertama, kemudian kita masuk klik di halaman kedua, ketiga. Ketika kita back, itu nggak langsung home, tapi back 1, back 2, back 3. Jadi layarnya dihilangkan, layarnya itu kembali 1, kembali 1, kembali 1. Jadi LIFO gitu. Action bar aplikasi. Oke. Android Manifest ini ya. Jadi komponennya itu nanti ada 3, Android Manifest, Java, sama satunya itu XML. Manifest ini untuk mengontrol semua komponen, level SDK, dan permission yang ada di aplikasi. Mengontrol semua dependensi library yang digunakan oleh aplikasi. Contoh, kita mau pakai fontnya itu kayak, misalnya ada yang dari Google gitu. Ya, kita permissionnya dari sini. Atau drivernya dari membuat aplikasi yang menggunakan kamera, maka permissionnya itu kita cantumkan di Android Manifest. Activity main, ya namanya nggak harus activity main sih, tapi biasanya ini kalau kita buat pertama itu pasti activity main, dan dipastikan ini ya .xml. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa XML itu sama seperti CSS maupun HTML. Di sini kita mengatur semua tampilan di halaman itu, sehingga ID-nya apa, ukurannya apa, warnanya apa itu di sini di XML. Logiknya nanti di Java. Nanti akan saya jelaskan. Pokoknya di sini harus ada ID-nya dulu. Jadi ini ID-nya apa? Nanti dipanggil di Java. Kelebihannya Android Studio itu bisa di split. Nah ini ya, jadi edit text ini langsung muncul di sininya apa. Jadi kita lihat action-actionnya itu bisa langsung terlihat ini secara live. Dan enaknya itu ada drag and drop. Kita mau misal biasanya menunya di sini, tapi ini saya perkecil jadi nggak kelihatan menunya. Mau misal edit text, di drop. Di halaman ini drop, di drop, di drop. Nah kalau misalnya teman-teman punya misalnya membuat data diri, yang pertama itu mengisi biodata, yang kedua itu mengisi nilai raport misal ya. Berarti kan activity XML-nya ini yang pertama biodata, yang kedua nilai. Itu jadi 2 dipisah. Karena satu halaman ini full itu satu file ini. Nah, nanti yang di halaman berikutnya itu menggunakan XML yang lainnya. Makanya tidak harus namanya activity main. Kita bebas menamakan sesuai dengan apa yang kita OOP-kan, artinya objekkan. Pokoknya XML itu desain. Nah, sekarang Java. Jangan lupa tadi yang diinisialisasi ID-nya apa, itu dipanggil di Java. Misalnya kalau di sini ada 3 activity XML, 1, 2, 3, maka di sini juga bisa kita 1, 2, 3 gitu. Jadi setiap satu XML, satu Java. Itu lebih enak untuk ngontrolnya. Seperti yang tadi, di sini ada kodenya isinya ini ya. Read layout, r.layout, activity main. Artinya dia memanggil activity main. Kemudian, tadi kan ada edit text. Saya sudah inisialisasi, ID-nya itu adalah panjang. Nah, ini saya panggil di sini semuanya ini. Apa yang ada di tampilan di sini saya inisialisasikan di sini, kemudian nanti saya pergunakan logiknya di bawah-bawah menggunakan ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, untuk praktiknya mungkin di video selanjutnya, karena ini untuk mempersingkat durasi dari konten. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila perlu juga di-share jika bermanfaat untuk teman-teman. Karena di sini kita memastikan bahwa teman-teman ini memanfaatkan media sosial maupun media-media yang di internet itu
sebagaimana rupanya dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Jadi jangan dimanfaatkan sesuatu hal yang tidak-tidak. Nah, jika bermanfaat, di-share ke teman-teman bahwa ini ada pembelajaran tentang Android. Nanti akan saya lanjutkan di video-video berikutnya secara berurutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.